Aku tidak suka mengulanginya lagi ya. Aku telah membunuh Bindia dan mempersatukannya dengan mendiang suaminya. Apa kau ingin aku juga membunuhmu seperti dia? Maka akan kulakukan. Lakukan saja kalau kakek mau. Aku lebih baik mati daripada hidup tanpa anakku. Jika aku bisa membesarkan seorang anak, maka tentu saja aku juga bisa membunuh seorang anak. Dan aku pastikan aku akan membunuh anakmu. Anak itu adalah anak haram. Ini bertentangan dengan aturan masyarakat kita. Aku akan membunuh anak ini apapun yang terjadi. Kakek! Gudi! Maafkan aku, kakek. Aku akan turuti semua perintah kakek. Tolong jangan sakiti anakku. Kalau begitu dengar. Kau harus menggiling herbal ini dengan menggunakan lesung dan alu. Di depan mataku. Bagus sekali. Kakek menyingkirkan orang-orang yang tidak diinginkan dari Begusare ini. Harus dirayakan, kakek. Nenek moyang kita dulu mengatakan bahwa kesuksesan adalah sebuah tantangan. Kau harus menerima tantangan itu. Memperbaiki kesalahanmu dan tetaplah maju. Janganlah menyerah sebelum kau mencapai tujuanmu. Dan jangan pernah menjadi seorang penakut. Kesuksesan itu tidak mudah dicapai. Dan ingat, orang yang terus berusaha, dia tidak akan pernah rugi sampai kapanpun. Dan... Hmm. Hmm. Aku telah berubah pikiran. Dan dengarkan aku baik-baik, Mitiles. Aku ingin kau yang akan memimpin di Begusara ini. Aku hanya akan minum jika kau memimpin Begusarai. Kakek, berkatmu menyertaiku setiap saat. Aku akan memerintah di Begusare. Aku ingin hal itu terwujud dalam waktu dekat. Satu hal yang perlu kau ingat baik-baik. Orang akan kehilangan kendali di bawah pengaruh alkohol dan juga wanita. Baiklah kalau begitu. Aku juga tidak akan minum. Sebelum aku menjadi pemimpin di Begusare ini. Wah, Mitiles. Aku yakin
kau akan menjadi pemimpin yang lebih hebat dari Bulan Takur. Itu akan segera terwujud. Dengar Mitiles, kau hanya perlu melakukan apa yang aku perintahkan. Aku telah merencanakan semuanya. Tenang saja. Kakek, apapun yang telah kakek lakukan, ini adalah untuk kebaikan di Begusarai. Jadi akan aku lakukan semua perintah kakek. Berkati aku. Tuhan memberkatimu. Aku sudah berusaha dengan maksimal. Tapi kakek telah menambah beberapa penjaga di sekitar rumah kita. Sebelumnya, Gudi pernah mencoba untuk kabur. Dan kakek tahu, Gudi akan melakukannya lagi. Kapan ritual pujanya? Besok pagi, upacaranya besok pagi. Sebelum matahari terbit. Apa yang kau pikirkan, Lakan? Tuan Manohar, upacara puja telah selesai. Puja Dewa Siwa. Kalian semua bisa pergi dari sini. Nah, sekarang akan aku jelaskan pendeta. Setelah upacara puja, aku merasakan aura positif di rumah ini dan semua roh jahat telah pergi dari sini. Dan aku yakin sekali pendeta, setelah proses pembersihan ini, semuanya akan baik-baik saja di rumah ini. Sudah waktunya bagi Gudi untuk meminum ramuan herbal. Sairabano, berikan dia obatnya. Gudi, beberapa saat yang lalu aku mengatakan bahwa aku tidak suka mengulangi hal yang sama berulang kali. Bisakah kau meminumnya sendiri? Atau harus aku bantu?
Gudi tidak akan minum ramuannya. Dan dia tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak akan biarkan hal buruk terjadi padanya. Kau sudah menentang semua tradisi keluarga Takur. Dan sekarang kau harus membayarnya. Aku tidak tahu perbedaan antara salah dan benar. Aku hanya tahu satu hal, yaitu aku harus berada di samping Gudi sekarang. Jika Priyom ada di sini, dia pasti melakukan hal yang sama. Dia memang sudah mati, bukan berarti Gudi tidak punya seorang kakak. Aku masih hidup. Aku akan berdiri di sini untuk melindunginya. Siapa kau berani mengajukan syarat padaku? Berani sekali kau ini. Dengar, Kek, aku selalu berani untuk membela kebenaran. Aku tidak akan membiarkan hukum yang didominasi oleh pria. Rumah ini adalah milik Puluhan Takur. Dan aku diberitahu bahwa orang yang lebih banyak menderita lebih bersalah daripada orang yang melakukan kejahatan. Hentikan semua omong kosongmu dan pergilah dari sini. Kau telah membuat kesalahan besar dengan melawanku, Lakan. Satufa, Haria, Kalia, Dolia, cepat kalian tangkap Lakan dan bawa dia dari sini. Hei, Busan. Kemarilah. Iya, Paman. Kakek! Kau adalah bagian dari keluargaku. Aku memberimu kesempatan terakhir. Perintahkan Lakan untuk mengumpulkan semua ramuan yang tumpah dan paksa Gudi untuk meminumnya kembali. Sebelum kau mengikuti perintahku, kau harus melakukan sit up. Apa kau siap, Busan? Pegang telingamu. Tidak. Hei, ayah. Apa yang ayah lakukan? Ayah tidak perlu melakukan hal itu. Dan ayah tidak perlu takut padanya. Lakan, aku mohon padamu, hentikan dia. Hentikan dia, Lakan, lakukan sesuatu, Lakan.
Ayah! Sudah, cukup. Aku yang akan bersihkan ramuannya. Ayo cepat. Tidak ada penjaga di sini. Kita bisa kabur dengan mudah. Kita akan pergi kemana? Bagapur. Seorang temanku tinggal di sana. Dan temankulah yang akan merawatmu dan bayimu. Ayo cepat. Sekarang kau pasti sudah mengerti. Siapa yang akan diusir dari rumah ini dan siapa yang berkuasa. Kau harus membuat Gudi meminum semua ramuan herbal yang telah kau kumpulkan. Berikan padanya. Dia... Hei Gudi! Aku tidak akan membiarkan ini. Aku tidak akan memaafkan siapapun. Hei Satufa, Arya, kalian pergi dan cari dia. Pergi dan cari di seluruh pelosok negeri. Tangkap Gudi secepatnya. Dan jangan biarkan Gudi keluar dari Begusarai. Kakek, aku sudah mencari Gudi kemana-mana. Tapi dia tidak ada. Dia telah menipu kita lagi. Punam biang keladinya. Di mana Punam? Di mana dia? Aku sudah mencurigainya. Itulah sebabnya aku menambah jumlah penjaga di rumah ini. Keluarga kita sendiri bersekongkol melawan kita. Hei Mitiles! Sekarang cepat kau pergi dan tangkap mereka berdua. Hei kalian, apa kalian melihat saudaraku atau keluargaku lewat sini? Tidak Tuan, kami tidak melihatnya.
Apalagi yang kalian tunggu? Cepat masuk ke dalam. Daroga, Inilah Kak. Kakek ingin Gudi menggugurkan kandungannya. Aku butuh bantuanmu supaya dia bisa menyelamatkan diri. Jangan khawatir, aku akan membantu. terima kasih Daroga. Tolong menyetirlah dengan cepat, atau kita akan ketinggalan bis. Ya tentu Punam. Kau tidak perlu khawatir. Mereka ada di belakang kita. Tenang Gudi, semua akan baik-baik saja. Tolong lebih cepat lagi menyetirnya. Gudi, tolong jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja, tolong cepat. Salam Tuan Mitiles. Kau ingin mengajaknya nonton film? Mereka adalah sepupuku dan aku akan mengantar mereka. Aku akan mengantarnya ke stasiun. Benarkah? Bagus sekali. Hei kau. Gudi bersama mereka. Bagaimana bisa lolos? Itu bisnya. Punam, kalau bukan karena Lakan, Ada apa Daroga? Kenapa kau berhenti? Tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya. Turunlah dari mobil dan pergi ke sana. Kau akan sampai di stasiun. Lakan memintaku untuk membuat para wanita itu bertukar tempat dengan kalian. Sudah, jangan banyak tanya. Cepatlah. Lupakan saja, ayo cepat. Ayo cepat-cepat, Bagalpur, Berikan aku satu tiket ke Bagalpur. Ini ambillah. Ambil ini. Dan dengarkan aku. Jangan bicara dengan siapapun di bis. Begitu kau sampai di tujuan, tolong kau telepon Lakan dan tutup wajahmu rapat-rapat. Jangan menelpon siapapun. Jaga dirimu baik-baik ya, Gudi. Kakek, ternyata para wanita di keluarga ini lebih pandai dari yang aku kira. Gudi berhasil lolos. Hei Mitiles, aku yakin Gudi saat ini pasti sedang bersama Punam.
Ayo kita cari mereka. Ayo jalan, Mitiles. Orang bilang, keluarga itu lebih penting dari apapun. Kau telah membuktikannya. Untuk mendapatkan penerus keluargamu, kau tidak perlu susah payah menyelamatkan anak haram itu. Aku menolong Gudi bukan karena dia sedang mengandung anak saudaraku. Aku menolongnya karena ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kakek tidak boleh membunuh anak orang lain. Kakek tahu itu kan? Dengar, Punam, jangan membicarakan tentang hak denganku. Kita hidup dalam satu lingkungan. Kita harus mengikuti adat istiadat di mana kita hidup. Ada peraturan yang harus ditaati. Hamil sebelum melakukan pernikahan, apa menurutmu itu benar? Dan kau malah menolong orang itu. Apakah itu yang diajarkan oleh orang tuamu, Punam? Pelakunya harus dihukum walaupun orang itu dia berasal dari keluarga kita ataupun tidak. Apa hakmu memutuskan mana yang benar dan salah? Anak-anak mencontoh tindakan orang tuanya. Selama ini kakek mengambil keputusan untuk keluarga ini tanpa meminta persetujuan dari siapapun. Bukankah aku juga bisa melakukannya? Cukup. Menurutku, kau sudah melewati batas, Punam. Punam, Apa kakek ingin membunuhku? Bunuh saja aku! Tembakkan pistol itu! Tembakkan! Lebih baik aku mati supaya Gudi bisa bebas. Jangan coba-coba mengancamku. Aku tidak keberatan mati untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Yang kakek lakukan itu tidak baik. Tuan, maaf Nyonya, ada surat untukmu. Aku akan menunggu waktu yang tepat. Dan kau harus membayar semua kesalahanmu. Surat untuk siapa? Dari siapa itu? Komal akan datang ke sini.
Kenapa dia melakukan ini padamu? Apa kau menganggap ini keluargamu? Kau tidak pernah mendengarkan aku apalagi berhubungan dengan keluargamu. Kau sudah dipermalukan dan tidak ada yang menolongmu. Mereka tidak melakukan apa-apa. Dan dia adalah anakku yang tidak berguna. Kau lihat kan? Istrinya Lakan, dia selalu bertindak untuk kepentingan keluarga Pulan Takur saja. Dan karena Punam pula, dia memutuskan untuk menolong Gudi. Kau sudah membuat ayahmu menjadi bahan tertawaan. Aku tidak bertanggung jawab soal itu. Ayahlah yang bertanggung jawab. Untuk apa? Melakukan apa yang diminta oleh kakek. Kakek melakukan semuanya sesuai dengan keinginannya. Dan kita membiarkan dia melakukannya. Kenapa? Kalau saja ayah mendukungku, sekali saja, dan menunjukkan keberanian ayah. Cukup! Kenapa kau mempertanyakan keberaniannya? Kau pikir dia tidak punya keberanian? Bagaimana dia menunjukkan keberaniannya dengan menodongkan pistol di depan semua orang? Dia tidak pernah bersujud di depan siapapun selama hidupnya karena prinsipnya sangat kuat. Tapi kau membuatnya begitu. Sudah cukup mereka. Lakan, ayah marah karena ayah tidak mendukungmu. Kemarilah, ayo duduk sini. Kau tahu, kalau kakek telah membunuh menantu di rumah ini di depan semua orang, dia bahkan tidak mengampuni anak perempuan di keluarga ini. Pertama dia mencoba untuk membunuhnya, sekarang dia mencoba untuk membunuh bayinya. Beritahu ayah, apakah dia akan berpikir 2 kali untuk membunuhmu? Bagi ayah, menyelamatkan jiwamu itu lebih penting dari apapun, nak. Ayah melakukan sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang ayah. Kebenaran akan selalu menang atas kekuatan kejahatan. Tapi apabila dia membunuhmu, bisa ayah membuatmu hidup? Tidak, nak. Dengarlah kan, kau adalah kekuatan ayah. Tapi kau juga kelemahan ayah. Lakan, dengar, nak. Lakan! Lakan! Semoga dia tidak menyakiti dirinya sendiri. Sebelum kau mengikuti perintahku, maka kau harus melakukan sit up di depanku. Ya! Kau sudah menampar ayahku. Dan kau juga sudah mempermalukannya. Semuanya terjadi di hadapanku. Aku memang anak tidak berguna. Dan aku juga malu pada diriku sendiri.
Kenapa kau kesini? Apa yang kau lakukan? Aku adalah Lakan Takur. Dulu aku selalu membanggakan diriku. Di Begusarai tidak ada seorang pun yang berani bicara di hadapanku. Dan tidak ada yang berani melawanku. Tapi hari ini ayahku telah dipermalukan. Kenapa kau mengatakan itu? Kau mau tahu alasannya? Di usiaku, seharusnya bisa menjaga orang tuanya. Tapi ayahku sendiri, dia sama sekali tidak mempercayaiku bahwa aku bisa menghadapi orang seperti kakek. Semuanya terjadi di hadapanku dan aku sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa. Aku malu pada diriku sendiri. Kata siapa ke orang yang lemah? Aku memang lemah. Aku mencoba untuk menyelamatkan Dolt. Tapi dia terbunuh dalam kecelakaan. Dan Priom, dia ditembak di depan mataku. Lalu kakek mendorong Bindia ke dalam danau tepat di hadapanku. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku ini pecundang. Katakan, orang macam apa aku ini? Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan keluargaku. Tapi hari ini anak Gudi selamat. Semua itu berkat dirimu, Lakan. Kalau aku tidak mengalihkan perhatian kakek pada waktu yang tepat, aku tidak akan dapat membawa Gudi keluar dari rumah. Saat ini anaknya masih hidup, semua berkat kau, Lakan. Dan karena kau jugalah, kau menyelamatkan nyawa Gudi. Kalau Priom hari ini masih hidup, dia tidak akan bisa melakukan hal itu. Jangan salahkan dirimu sendiri, Lakan, aku mohon. Aku orang yang lemah. Maafkan aku. Harusnya yang minta maaf itu adalah aku. Belakangan ini banyak hal yang terjadi yang tidak bisa aku mengerti. Aku membencimu karena aku pikir kau telah membunuh Dolt. Damitiles menembak Priom karena tidak sengaja. Tapi sayangnya Bindia tidak mempercayai semua itu, Lakan. Entah apa yang harus aku percaya sekarang. Aku hanya tahu bahwa aku tidak menerima kematian saudaraku, Dolt. Aku menyalahkan dirimu atas kematiannya. Tapi kau selalu berada di sampingku, Lakan. Saat aku mendapatkan masalah, kau selalu di sampingku menemaniku. Saat aku membutuhkan kesaksian untuk Bindia, kau juga menolongku. Hari ini kau bertengkar dengan kakek karena aku. Kenapa, Lakan? Kau telah memutuskan semua ikatan denganku. Lalu kenapa kau melakukan semua ini untukku?